Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, baru 8 peserta ya yang hadir, tapi saya lihat ini satu HP dipakai beberapa siswa. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua untuk pembelajaran matematika hari ini ya. Sebelum Iya, kita Bu. mulai dan untuk Iya, Bu. mengawali kegiatan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Nah, materi pembelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana mengamati dan menganalisis suatu data. Nah, silakan anak-anak yang belum menyiapkan alat tulisnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Sudah, Bu. Sudah, baik. Anak-anak, biasanya saya akan mengabsen di awal pembelajaran ya. Tapi ini akan saya absen di akhir pembelajaran supaya teman-teman yang mungkin telah hadir tekan ringan atau masih menuju ke temannya yang punya HP bisa tulis di absennya. Iya, Baik, Bu. seperti pertemuan sebelumnya, anak-anak Ibu harap mematikan mic terlebih dahulu sampai saya berikan kesempatan untuk menyampaikan atau berbicara. Oke. Yang masih belum mati mic-nya, Lilis, Aliansyah, tolong mic-nya dimatikan. Ada tombol mic di sebelah telepon, di bawah Sudah, kiri Bu. ya. Nah, Iya, itu Bu. silakan ditekan, off-kan. Oke, Ardiansyah, Iya, Bu. mic-nya dimatikan. Iya, mic-nya silakan dimatikan, Nak. Ada tombol di bawah, ada tombol mic. Nah, oke, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, anak-anak, Ibu akan membagikan atau mempresentasikan materi kita hari ini. Silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Tulis materi yang akan Ibu berikan ini. Oke, tunggu ya. Sebentar. Saya akan buka filenya terlebih dahulu. Anak-anak sambil tunggu saya buka materi, boleh WhatsApp temannya yang belum hadir. Iya, Bu. Oke, baik.
Oh iya, yang kemarin belum hadir, silakan absennya lihat di ini ya, di apa? Di YouTube saya yang ada materi pertemuan hari Sabtu kemarin. Nah, nanti anak bisa komentar di situ. Nah, kalau komentar di situ nanti akan Ibu masukkan di absen. Iya, Bu. Oke, baik. Kameranya diaktifkan semuanya ya. Lilis, Husniati, Yana, silakan diaktifkan kameranya. Bijui, Nesa, tunggu anak-anak, masih muter-muter filenya. Apakah yang saya tampilkan sudah terlihat di layarnya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Oke. Baik, Ibu Guru akan memulai. Silakan anak-anak di ini ya, dimatikan mic-nya dulu. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Bagian pertama yaitu mengamati dan menganalisis data. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus, serta sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Yang kedua, menyajikan data dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Indikator pembelajaran hari ini yang pertama, menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data dari data yang diberikan untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Baik, Ibu, informasinya selain saya sampaikan di sini, nanti anak bisa melihat rekaman videonya ya yang akan saya berikan di YouTube. Jadi ini Ibu Guru sambil merekam. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, pertama, peserta didik dapat menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Dan berikutnya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data dari data yang diberikan untuk mengambil kesimpulan. Nah, sebelum ke pembelajaran, di sini ada pendahuluan yang akan bercerita tentang aktuaris.
Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Persoalan ini umumnya menyangkut analisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang berhubungan dengan besar pembayaran pada masa depan dan kapan pembayaran dilakukan pada waktu yang tidak pasti. Secara umum, aktuaris bekerja di bidang konsultasi, perusahaan asuransi jiwa, pensiun, dan investasi. Aktuaris juga sedang merambah di bidang-bidang lainnya, di mana kemampuan analitis diperlukan. Pada umumnya, aktuaris di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan dari FMIPA Matematika ataupun Statistika. Namun, ada sedikit aktuaris yang berasal dari disiplin lain. Aktuaris di Indonesia banyak bekerja di perusahaan asuransi jiwa, sedangkan sisanya bekerja di dana pensiun, konsultan aktuaria, dan saat ini merambah ke dunia investasi. Nah, sekarang kalian sudah tidak ragu lagi belajar matematika dan statistika, kan? Tertarik untuk mempelajari statistika? Yuk, ikuti kegiatan mengenal statistika dan penerapannya di bab ini. Sumber yang penting dari suatu data, khususnya bagi anak-anak, berasal dari survei yang mereka lakukan, berupa pengumpulan data atau pendapat. Pertanyaan yang membuat siswa tertarik antara lain seperti banyak waktu yang paling lama dihabiskan dalam sehari, minuman yang paling banyak disukai siswa, dapat menarik minat siswa untuk mengumpulkan data baik di kelas, keluarga, atau teman mereka. Setelah data dikumpulkan, data harus diatur dan dijelaskan sehingga hasilnya dapat dipahami dan disampaikan dengan baik oleh pembaca. Sebagai contoh, jika seorang siswa melakukan pendataan waktu yang dihabiskan untuk menonton televisi setiap hari dalam selang waktu 10 hari, ke-10 bilangan yang dihasilkan itu dapat menjelaskan berapa paling banyak lamanya siswa menonton televisi. Untuk menyajikan data ini, terdapat 3 jenis bilangan yang mendekati pusat dari sekumpulan data, yakni mean, rata-rata, median, dan modus. Ketiganya disebut sebagai ukuran pemusatan data. Selain ketiga ukuran tersebut, siswa akan mengenal jangkauan dan kuartil. Peta konsep yang akan kita pelajari yaitu bab ini namanya bab statistika. Di statistika kita belajar mengenai pengukuran data. Nah, pengukuran data ini terbagi menjadi dua, yaitu ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Nah, sebelumnya kita akan mengenal seorang tokoh matematika yang bernama Dr. Genichi Taguchi. Beliau hidup pada 1 Januari 1924 sampai 2 Juni 2012. Pada 2012 lalu, dunia berduka karena kehilangan seorang insinyur dan ahli statistik terbaik di Jepang, Genichi Taguchi. Jika kalian merasa begitu asing dengan tokoh ini, lihatlah kembali mobil dan barang-barang elektronik yang kalian punya di rumah. Mengapa hampir semuanya berlabel Made in Japan? Salah satunya adalah sejak tahun 1970-an, produk Jepang terkenal karena kualitas, ketahanan, keandalan, dan harganya yang terjangkau dibandingkan produk Amerika atau Eropa. Alasannya, perusahaan manufaktur Jepang selalu mendengar apa kata Taguchi. Genichi Taguchi adalah seorang insinyur dan ahli statistik. Ia memiliki latar belakang ilmu teknik dan juga mendalami fisika serta matematika tingkat lanjut, sehingga ia dapat menggabungkan teknik statistika dan pengetahuan ketekunan. Taguchi telah membuat kontribusi yang sangat berpengaruh untuk statistik industri. Metode yang ia cetuskan merupakan metodologi baru dalam bidang teknik
yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses, serta dapat menekan biaya dan bahan baku seminimal mungkin. Metode Taguchi banyak diterapkan di pabrik-pabrik di Jepang oleh para teknisi untuk memperbaiki proses dan produk. Nah, kalian sudah mengenal Dr. Genichi Taguchi dan pesan moral yang dapat kita ambil dari kontribusi beliau antara lain yang pertama, selalu menjaga kualitas proses dan hasil kerja keras kita, baik dalam belajar maupun bekerja. Hal ini berarti kualitas hasil belajar akan menjadi baik apabila kualitas proses belajar terjaga dengan baik. Dengan belajar statistika, kita bisa melihat hasil belajar kita ada kemajuan atau tidak, sehingga kita bisa mengontrol dan memperbaiki proses belajar. Kemudian yang kedua, kita harus bersikap jujur, karena kejujuran dapat membuat diri kita menjadi pribadi yang berkualitas. Kita pun akan menjadi seorang yang dapat dipercaya. Hal inilah yang dapat diambil dari statistika. Dengan statistika, kita belajar menjadi manusia yang jujur dan bicara dengan data atau fakta. Jadi kalau sekarang biasanya ada berita-berita hoax anak-anak. Nah, kalian tidak boleh harus langsung percaya, wah ini berita. Nah, harus ditelusuri dulu, ini beritanya dari mana? Datanya seperti apa? Faktanya seperti apa? Begitu. Baik, kita mulai. Sudah siapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. mantap. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Bu. Ya. Masih, Bu. Masih ingat nggak siapa tokoh yang kita kenal? Namanya siapa yang dari Jepang tadi, yang ahli statistik? Namanya siapa? Dokter siapa? Dokter Genichi. Oke, terima kasih Dokter Genichi Taguchi ya. Nah, tokoh-tokoh seperti ini anak-anak harus mulai mengenal. Baik, bisa dimatikan kembali mic-nya ya. Ibu akan melanjutkan pembelajarannya. Nah, sekarang mengamati. Dari diagram batang di bawah dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004. Nah, kalau anak-anak lihat diagram ini. Di sini masih ingat ya, kemarin kita pernah belajar koordinat kartesius. Ya, namanya Iya, Bu. sumbu. Datar namanya sumbu X. Nah, oke. Oh, tunggu. Ada yang masuk anak-anak. Tunggu ya, Ibu admit dulu. Oke. Baik. Akan Ibu Guru lanjutkan. Nah, dari diagram batang ini, anak-anak lihat. Yang mendaftar itu tahunnya. Tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Kemudian yang sumbu Y merupakan nilai-nilai yang jumlahnya, yang menyatakan jumlah. Ini dalam ribuan ton ya. Jadi kalau di sini tulis 1 berarti 1000. Kalau 2 di sini 2000. Kalau 3 beribu dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana membaca diagram batang. Diagram batang yang bisa menjawab. Dulu pas kelas 7 pernah diajar kalau nggak salah ya.
Diagram batang, diagram lingkaran. Ada yang masih ingat? Oh, sudah ingat, Bu. Soalnya saya yang dulu-dulu. Tidak ya, anak-anak ya. Nah, coba perhatikan. Kita baca. Lihat, tahun 2004. Nah, 2004 jumlahnya di sini menyatakan ribuan, berarti di tahun 2004 jumlah hasil tangkapannya adalah 2000. Kemudian tahun 2003. Tahun 2003 anak-anak lihat. Dia menuju di mana hanya? 2003. 2003 di angka 2003 di angka jumlah tangkapannya berapa? Ya, 3.000 ya. Nah, 3.000. Kemudian kalau saya tanya anak-anak tahun 2000 jumlah hasilnya berapa? Apa? Tahun 2007. Jumlah hasil tangkapannya berapa? 5.000. 5.000. Ya, 5.000 ton. Betul sekali. Sekarang saya tanya, yang jumlah tangkapannya paling rendah, paling sedikit, itu terjadi pada tahun berapa? 2004. Betul. Nah, sekarang kebalikannya. Jumlah hasil tangkap yang paling tinggi itu tahun berapa? 2007. 2007. Ya, betul sekali. Anak-anak. Oke, mantap. Dari data ini sudah bisa membawa 2004 hasil tangkapannya 3.000. Lalu jumlah hasil tangkapan yang paling sedikit itu tahun 2004 dan 2004 yang tangkap palingnya yang tinggi 2007. Yang paling tinggi 2007. Nah, sekarang Sekarang saya tanya. Dari pena. Dari 2004 ke 2005. Oke, dari 2004 ke 2005 itu naik berapa anak-anak? 2. Naik 2? 2 apa? Lihat ini. Naik 2.000, Bu. 2.000. Ya, 2. Nah, betul, jumlah hasil tangkapan naik 2.000. 3.000. Kalau dari 2007 ke 2008 naik atau turun? 2.000. Turun. Naik atau turun ya? Turun berapa? 1.000. 1.000. Betul, 1.000. Nah, berikutnya kita lihat di ini kata sekarang adalah diagram garis. Nah, perhatikan gambar diagram garis yang terdapat Sukamur berikut ini. Menyatakan tahun. Yang tegak menyatakan banyaknya bayi yang lahir. Anak-anak saya tanya, tahun 2002 banyaknya bayi yang lahir berapa? 10. Ya, 10. 10. Ya, betul, 10. Tahun 2008 berapa banyaknya bayi yang lahir? 24. 25, betul sekali. 25, nah, Bu. sekarang saya tanya. Ya, oke. 25. Pada tahun berapa jumlah kelahiran yang paling tinggi? Bu, enak. 2006. 6. 2000. Yang paling tinggi banyaknya lah, bayinya yang paling banyak. 2008. Ya, betul, 2000.
Nah, kalau yang kelahirannya paling rendah berapa? Tahun berapa? 2001. 2001. Ya, 2001. Nah, 2001. Anak-anak kan ini setiap tahun apakah kelahiran bayinya makin banyak atau makin sedikit? Dari tahun ke tahun, apakah bayinya yang lahir makin banyak atau makin sedikit jumlahnya? Makin banyak, Bu. Makin banyak, Bu. Iya, betul, makin banyak ya. Nah, Makin tapi banyak, Bu. coba lihat yang B. Apa dapatkan program keluarga Hitung. di desa tersebut? Apakah berarti tidak? Tanya kalau ayo keluarga berencana. Nah, kira-kira keluarga berencana di desa makmur. Belum ya, anak-anak ya? Karena apa? Kelahiran bayi jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, dari sekarang lihat tahun semakin meningkat. Dari tahun 2008 anak-anak. Coba lihat. Dari tahun 2007 ke 2008 itu naik atau turun? Bayi yang lahir. Naik, Bu. Berapa? Naik, Bu. Naiknya berapa? Oke, betul naiknya tuh. Kemudian sudah berarti anak-anak sudah bisa baca dan menganalisis batang dan diagram. Ini namanya diagram apa? Kayak garis? Diagram garis. Garis. Nah, yang ini yang bentuknya seperti batang-batang ini. Ya, Bu. Ya. Ini namanya diagram Garis. Oke. Nanti akan bagikan materinya lagi ya, anak-anak. Nanti kalian bisa tulis selanjutnya. Nah, ya. Perhatikan ini yang jadi tugas hari ini kan jadwalnya matematika sama seni budaya. Iya, Bu. Jadi pelajaran ini anak langsung apa ini dan langsung kerjakan. Iya, Bu. Ngirimkannya gini. Di WhatsApp. Iya, Saya aku di WhatsApp ya. Ya, Bu. Oh, tulis anak-anak sabar. Ada yang terlambat datang? Ada, Bu, saya. Ada, Bu. Saya, Bu. Rifda gabung dengan siapa? Baru saya ini, Bu. Loh, yang boleh
Oke. Nanti tunggu. Nanti saya bagikan link LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didiknya. tps://www.liveworksheet.com. Nah, ini nanti anak-anak tinggal klik ini saja. Nanti linknya saya bagikan di WhatsApp. Kemudian anak-anak isi, diskusikan boleh diskusi, tapi harus tulis namanya sendiri-sendiri. Nanti anak-anak kirim di sini. Nanti langkah-langkahnya saya kirim via grup. Nah, anak-anak perhatikan. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, nanti besok bilang ke Bu Guru dong, nanti Ibu Titi datang baru bilang Ibu Titi. Iya. Ini ada pelajaran lain selain matematika, seni budaya. Iya, Tidak Bu. ada. Tidak, Bu. Apa? Pelajaran apa? Matematika sama seni budaya. Selain itu ada lagi? Tidak, Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Udah, Bu. Tidak, Bu. Saya akan bagikan ya. Nah, nanti kalau anak-anak sudah klik yang LKPD, yang link saya bagikan, terlihat di layar kalian? Tidak, Bu. Belum ya? Ya, Sabar. belum. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, nanti anak-anak isi nama dan kelas masing-masing. Jadi bisa satu HP itu bisa digunakan untuk beberapa siswa ya. Jadi nanti kalau misalkan Murni barengan sama siapa sekarang? Murni bareng sama siapa sekarang? Oh, sama Jihan ya? Ya, Bu. Misalkan harinya satu yang dipakai. Nanti mungkin link yang RD, nah tuliskan namanya Murni. Dia di kelas. Kemudian anak-anak dari atas, ya. Itu ada petunjuknya. Bacalah LKPD berikut dengan cermat. Silakan berdiri dengan teman dalam menentukan jawaban yang paling benar. Jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD, dapat bertanya ke guru. Nah, anak-anak yang ada beberapa permasalahan di sini. Nah, ini nanti anak-anak isi. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan. Nah, pertanyaannya pada bulan tersebut TV merek yang apa yang dijual paling banyak dan paling sedikit. Yang di bawah ini namanya merek TV. Ada merek A, B, C, D, E, F, G. Sedangkan yang tegak, ini banyaknya TV yang terjual. Anak-anak silakan jawab pertanyaan yang ada di sini. Sesuai dengan penjelasan LKPD tersebut. Baik. Sudah paham? Sudah, Bu. Pertanyaan, silakan. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Cukup ya? Ya, Bu. Kalau ada pertanyaan sebelum saya absen. Kalau begitu saya absen dulu. Mohon dimatikan mic-nya kecuali yang saya sebutkan nama nick-nya. Nama di ini. Di apa? Di pertemuan ini. Oke. Yang pertama akunnya Adelia Bugis. Hadir, Bu. 81. Oke, siap. Yang punya nama Ali Mahmudi? Hadir, Bu.
Namanya siapa? Sebutkan nama dan kelas. Nurul Somnekubun, kelas 81. Nurul. Oke, terima kasih Nurul. Sama Bu. Nama siapa? Nurul ada temannya di situ atau sendirian? Sendiri. Oke, baik. Kemudian berikutnya Anjani Bijuri. Bijuri ada temannya di situ Bijuri? Halo Bijuri? Halo Bijuri, ada temannya di sini? Oke. Kemudian Ardiansyah. Bijuri ada temannya di situ? Tidak Bu, sendiri. Ya. Yang baik sendiri. Ardiansyah? Iya Bu. Sendiri. Oke. Kemudian Gianka. Hadir Bu. Rahayu 81 ada Sama Winda. iya ada dengan Winda Lontar Bu. Winda, lalu dengan siapa lagi? Sudah, oke. Kemudian yang punya nama Evan Kirkes. Evan Kirkes? Siapa yang punya nama Evan Kirkes? Putri Wulandari Bu. Siapa namanya, Nak? Oh, Putri. Ada dengan temannya, Putri? Siapa? Oh, Priti. Terus dengan siapa lagi selain Priti? Farid Bu. Siapa? Farid Bu. 81. Fahrid 81. Siapa lagi? Ada lagi Bu. Dela Bu. 86. Siapa? Iya, siapa namanya, Nak? Dela Tamge Bu. Sela kah? Kasih Bu Guru bukan. Siapa? Siapa, Put? Dela, Kasela. Siapa lagi, Putri? Halo, Putri. Halo Bu. Selain Sela siapa? Iya, selain Ada Sela lagi, yang Bu. 86 siapa? Dela Oke, terima kasih. Nah, kemudian Faradila. Hadir Bu. Halo Faradila. Ya, nama dan kelas? Farah Handa Bustan, kelas 81. Farah ada temannya? Sama Balda Bu Guru, Balda Almodha. Farah ada temannya? Balda. Bu, saya. Balda kenapa baru muncul? Ada lagi? Sakit Ibu Guru. Oh, kasihan. Lalu siapa lagi? Selain Balda? Saja Bu. Sudah. Firman Mansur. Siapa namanya siapa saja? Oh, ini ada empat siswa. Sebutkan namanya satu-satu. Andi Salsabila Abbas, kelas 85 Ibu. Oke, Andi Salsabila. Kemarin kemana pertemuan pertama, Nak? Ayo, siapa lagi? Salsa. Nuraini Fitri Renwarin, kelas Nuraini Fitri Renwarin. Kelas? Kelas 85. Lainnya? Isti Rumah Goram, kelas 85.
Oke. Kemudian Safia Mansur. Kelas 86. Mansur ya. Iya, Bu. 86. Ada lagi? Itu saja, Ibu. Oke, itu saja. Terima kasih, Nak. Hafiz Sairun. Hafiz Sairun. Ya, Husniati dengan siapa? Sendiri, Bu. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Kemudian Halimah. Halimah Letsoin. Halo Halimah. Ya, Ya, ada Halimah dengan siapa? sama Hamidah kalian Hajar Adin. Oke, dengan Hajar ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Kemudian Lilis kalian. Lilis kalian. Ya, Lilis kalian dengan siapa? Sendiri, Bu. Baik. Kemudian Maimunah Bugis. Hadir, Bu. Oh, Rifda dengan siapa, Rif? 81. Sendiri. Iya, Rifda dengan siapa? Sendiri? Sendiri. Baik. Murni. Murni dengan siapa, Nak? Dengan Kame. Jihan. Ada lagi? Oke, terima kasih. Zulfikar Sarima, Nesa. Hadir, Bu. Nesa dengan siapa, Nesa? Kelas 86, Bu. Iya, Nesa ada temannya di situ? Tidak, Bu, sendiri. Oh, sendiri. Oke. Ya, Bu. Nesa sendiri ya. Halo, Indah Kabalmai. Halo, Indah. Halo, Indah. Indah boleh diaktifkan, Nak? Indah? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Indah hadir 82. Oke, Indah kok telat? Indah kok poster sejak Adit. Nanti dilihat ya rekamannya di YouTube. Nanti Ibu akan bagikan. Ya, Bu. Baik, anak. Hari ini, oh ya jangan lupa, habis ini Ibu akan bagikan di yang LKPD tadi ya. Siapa yang maniso itu? Habis ini kalian lihat di grup ya, tugasnya. Ada pertanyaan kan? Ya, Bu. Cukup? Ya, Bu. Baik. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, pembelajaran matematika hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oh iya, jangan lupa anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Mari kita berdoa. Berdoa. Baik, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran matematika. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, Ibu mengingat kita ketemu hari Sabtu jam 7.30. Iya, Bu. Jangan lupa ya, nanti tetap stay di grup kelas masing-masing. Ya. Iya, Bu. Terima kasih. Bu. Ya. Boleh kalau mau di foto dulu. Ya. Mau kasih mati itu. Tunggu. Ibu. Aduh. Oke. Kameranya diaktifkan.
Silakan semuanya. Semuanya ya. Satu, dua, ya, baik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Saya akhiri dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.